Pak Cahyo, kalau kita lihat sekarang banyak polarisasi di antara masyarakat. Ada beberapa kubu katakanlah, ada kubu A dan kubu B yang meskipun Pilkada Jakarta sudah selesai dan sudah menghasilkan siapa yang akan memimpin Jakarta selanjutnya, tapi ini masih belum bisa mencair. Bagaimana kemudian kita bisa melihat kepemimpinan di Jakarta mendatang akan tetap bisakah menyatukan warganya? Apa kemudian instruksi yang akan dilakukan seorang Menteri Dalam Negeri terhadap Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno nantinya? Ya, saya kira Kemendagri itu menempatkan seorang gubernur, bupati wali kota hasil pilkada serentak itu posisinya bukan bawahan saya, tidak. Tapi kami yakin bahwa membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah itu pasti tetap efektif, tetap efisien dalam rangka memperkuat otonomi daerah. Nah, struktur pemerintahan daerah nggak ada masalah. Nah, kepala daerah terpilih, siapapun ini kan membawa amanah oleh masyarakat Jakarta yang memilih. Nah, sekarang tergantung bagaimana nanti gaya kepemimpinan seorang kepala daerah yang harus bisa didukung oleh DPRD, didukung oleh elemen masyarakat, didukung oleh struktur birokrasi, mulai dari tingkat provinsi sampai kelurahan, ini harus bisa saling efektif. Nah, saya tidak bisa menilai, itu nanti kita lihat ke depan. Tapi secara prinsip, pemerintahan pasti jalan. Siapapun yang jadi presiden, siapapun yang jadi bupati wali kota, gubernur, ini nggak boleh. Pemerintah itu satu. Jadi Anda merasa apa yang terjadi di antara masyarakat, katakanlah masyarakat Jakarta yang terkubu-kubu ini tidak akan kita katakan tidak akan menjadi hambatan bagi pemerintahan Jakarta? Saya yakin tidak. Tapi juga sangat tergantung bagaimana manajemen kepemimpinan gubernur yang baru nanti. Itu aja. Tapi tata kelola pemerintahnya akan jalan. Wong anggarannya ada, rencananya ada, diawasi masyarakat, diputuskan bersama-sama dengan DPRD. Dan pemerintah daerah itu bukan hanya gubernur dan wakil gubernur. Di situ ada DPRD, ada Sekda dengan SKPD-nya, ada TNI-nya, ada Polri-nya, ada camat, ada RT RW satu kesatu. Ada tokoh masyarakat, ada tokoh adat, ada tokoh agama. Nah, dalam setiap mengambil keputusan kebijakan politik pembangunan di daerah, seorang kepala daerah harus melibatkan semua ini untuk deteksi dini kalau ada hal-hal yang bisa mengancam stabilitas, bisa menghambat stabilitas. Ya seperti Pak Jokowi lah, untuk memutuskan sesuatu beliau turun, dialog, nggak harus sekali, kalau perlu 10 kali, memahamkan bahwa ini program untuk masyarakat. Saya kira nggak ada masalah kok. Saya cukup optimis bahwa riak, gelagat perkembangan dinamika yang tinggi, toh hari hanya aman. Nah, dan 100 daerah lain juga aman semua. Tidak ada yang kayak Jakarta. Padahal pilkada kan 101 kemarin. Yang jadi opini kan hanya 1 DKI. Tapi toh juga tidak mengimbas ke daerah. Soal ada riak wajar, ada dinamika wajar. Tapi masyarakat kita cukup dewasa dan aparat kepolisian juga cukup tanggap mengamankan. Di backup oleh BIN, di backup oleh TNI, di backup oleh Satpol PP, semua aman-aman. Ada riak itu wajar, tapi ketika katakanlah ada hal yang kemudian asing untuk dilakukan di satu ajang pilkada, katakanlah ada bau-bau unsur sara, kemudian di pilkada Jakarta yang kemudian berhasil memecah belah masa Jakarta. Bagaimana kemudian upaya dari seorang Mendagri untuk mengantisipasi ini terjadi di pilkada Jawa Barat yang katakanlah sudah akan berlangsung dalam waktu dekat? Saya kira yang pertama penyelenggara negara itu harus tegas, yaitu KPU dan Bawaslu. Posisi pemerintah pusat dan daerah kan memberikan fasilitas supaya pilkada ini bisa aman serentak. Karena ukuran saya pilkada itu aman kalau satu, partisipasi masyarakat semakin banyak. Yang kedua, posisi aman, aman untuk bisa menggunakan hak pilih dengan baik. Yang ketiga, tidak ada politik uang. Yang keempat, tidak ada unsur-unsur lain, seperti masalah sara, memaksakan kehendak. Nah, itu yang harus tegas adalah Bawaslu dan KPU. Kepolisian, kalau ini ada unsur-unsur pidananya, mengacaukan sesuatu, saya kira terpadu sudah ada. Kemarin aman loh, 1 TPS ada polisi,
ada tentara, ada Satpol PP, Linmas, aman juga. Ini tergantung pada masyarakat. Bagaimana kemudian lagi-lagi upaya Kemendagri Pilkada serentak di depan mata, ada ratusan daerah yang kemudian akan memilih kepala daerahnya di tahun mendatang di 2018. Bagaimana mengantisipasi contoh, katakanlah saya bisa katakan ini contoh buruk yang terjadi di Jakarta, kemudian tidak diadopsi di daerah-daerah lain. Kalau tadi kata Anda salah satunya adalah bagaimana mempertegas peran-peran dari KPUD salah satunya. Kita belajar pilkada yang 268 di tahun 2015. Itu relatif aman. Soal ada riak-riak kecil, tapi secara keseluruhan aman. Kemudian 101. Nah, tahun depan tuh memang kita cermati mulai sekarang. Kita sudah rapat koordinasi dengan semua, bercermin dari Jakarta ini. Karena besok itu daerah-daerah yang padat penduduk, padat pemilih. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung. Nah, ini saya kira ada 180-an daerah yang ini juga akan kita cermati untuk lebih detail. Soal ada dinamika, itu sah-sah saja. Problemnya pilkada tahun depan ini nuansa dan baunya udah bau pilpres. Ini 2019 pilkada 2018, prosesnya mulai tahap pendaftaran sampai hari H dan penghitungan itu sudah bisa mencerminkan bagaimana potret di pilpres. Karena ini yang pilkada tahun depan itu sudah 60% lebih pemilih. Saya kira partai-partai politik punya strategi. Penggalangan, saya kira wajar. Tapi saya kira aparat keamanan dan BIN terus memantau. Nah, harus tegas. Kalau mengaco, ya sikat. Ini kan pesta demokrasi. Kita memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya yang amanah di daerah, mampu membangun kemaslahatan untuk masyarakat dan daerah. Ya kalau mengganggu ya sikat. Karena apapun baunya udah mulai bau pilpres serentak. Pak Cahyo, PR intoleransi, PR kemudian persatuan Indonesia dikembalikan lagi sebelum Pilkada Jakarta ini kini jadi PR tidak hanya bagi Kemendagri tapi juga semua, pemerintah dan juga semua pihak. Apa rujukan Anda, apa saran Anda terhadap masyarakat yang saat ini masih terbelah khususnya di Jakarta untuk kemudian kita sama-sama legowo, Pilkada Jakarta sudah usai, bagaimana kemudian kita sekarang merajut kembali benang yang sempat terputus katakanlah. Yang pertama ya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Titik. Inilah yang namanya Indonesia yang merdeka. Tidak ada embel-embel lain. Nah, perbedaan ini menyatukan Indonesia. Soal pilihan politik beda, soal aspirasi politik beda, wajar memilih sesuai dengan hati nurani kita, dengan pilihan kita. Tapi jangan sampai merusak, merubah ideologi, jangan sampai menghancurkan NKRI, jangan sampai memporak-porandakan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini tugas kita bersama, bukan diserahkan tugas kepada pusat saja, kepada kepolisian saja, tapi bagaimana termasuk pers, tokoh adat, tokoh ulama, tokoh masyarakat, partai politik, ormas, dan elemen masyarakat sama. Nah, kalau soal partisipasi yang sekarang muncul itu kan emosi ya, wajar saya kira. Tapi saya yakin masyarakat di DKI cukup dewasa, ada tenggang waktunya. Ya, menyampaikan aspirasi secara emosional kan sah-sah saja. Tapi saya kira ada hal-hal yang menjadi koridor. Jadi saya tidak begitu cemas ya, walaupun tahun depan akan ada pilkada yang besar, mungkin modusnya ada daerah yang akan menggunakan modus yang sama, tapi pengalaman di Jakarta, ya strategi intelijen, strategi teritorialnya, pengamanan, strategi operasionalnya, strategi penggalangannya, strategi pendanaannya, strategi ketegasan dari KPU untuk netral, Bawaslu untuk bersikap tegas, saya kira harusnya bisa menjadi pelajaran bagaimana kemudian mengantisipasi ini agar tidak terjadi di Pilkada serentak 2018 dan di Pilpres 2019. Terima kasih telah bergabung bersama kami Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo.